Selamat datang pada ruang demonstrasi kontekstual, topik 2, dalam pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, anggota kami berjumlah 7 orang. Yang pertama, ada Aulia Andisa, yang kedua, ada Arwilda, yang ketiga, Andini Putri, yang keempat, Eka Marlina, yang kelima, Intan Indriawati, yang keenam, Mirzan, dan yang ketujuh, Andi Muhammad Dade. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama-tama kami akan memaparkan pengertian pembelajaran diferensiasi secara umum. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Pembelajaran ini digagas oleh Carol Tomlinson, seorang pendidik, penulis, dan pembicara asal Amerika. Selanjutnya, kami akan memaparkan pengertian pembelajaran diferensiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tomlinson dan McTighe, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memfokuskan diri pada setiap yang mengajar, di mana mengajar, dan bagaimana mengajar. Yang kedua, menurut Turok, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang menciptakan berbagai alur. Dengan demikian, perbedaan kemampuan, minat, dan pengalaman siswa diserap, digunakan, dikembangkan, dan disajikan sebuah konsep pembelajaran sehari-hari. Kemudian, ada 3 komponen dalam penerapan strategi pembelajaran diferensiasi menurut Marlina, yaitu yang pertama, konten atau isi, yang kedua, proses pembelajaran, dan yang ketiga, produk hasil pembelajaran. Diferensiasi produk hasil pembelajaran yaitu peserta didik menunjukkan apa saja yang telah dipelajari menurut WASI dalam Aprima tahun 2022. Diferensiasi produk adalah cara lain peserta didik untuk menunjukkan hasil pengetahuan dan pemahaman mereka. Guru dapat menggunakan produk hasil pembelajaran peserta didik untuk menentukan apa yang telah dikuasai dan apa yang perlu mereka pelajari selanjutnya. Hasil belajar yang akan disampaikan kepada guru juga ditentukan oleh gaya belajar peserta didik. Tujuan pembelajaran diferensiasi pada aspek produk. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Dalam konteks ini, aspek produk merujuk pada hasil akhir atau karya yang dihasilkan oleh siswa sebagai bukti pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Yang pertama, langkah pertama dalam pembelajaran diferensiasi adalah memberikan penjelasan menyeluruh tentang konsep atau topik yang akan dipelajari. Hal ini memastikan bahwa semua siswa memiliki pemahaman dasar yang sama sebelum memulai kegiatan diferensiasi. Dan yang kedua, informasi disajikan melalui berbagai cara seperti ceramah singkat, video pembelajaran, atau bahan bacaan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Pada tahap kunci, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui produk yang berbeda. Pilihan produk ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan, sehingga setiap siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, siswa dengan tingkat keterampilan lebih rendah mungkin diminta untuk membuat ringkasan atau mind map. Sementara siswa dengan kemampuan lebih tinggi dapat mengeksplorasi proyek kreatif seperti simulasi atau model. Pentingnya pembelajaran diferensiasi pada aspek produk terletak pada kemampuannya untuk memotivasi siswa dengan memberikan tanggung jawab dan kebebasan dalam memilih cara mengekspresikan pemahaman mereka.
Selain itu, pendekatan ini mendorong kolaborasi dan pembelajaran peer-to-peer, kawan dengan kawan, di mana siswa dapat saling berbagi ide dan pengetahuan. Feedback yang diberikan oleh guru pada setiap produk menjadi instrumen evaluasi yang lebih beragam, sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing tugas. Dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada aspek produk, guru tidak hanya menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif, tetapi juga mendukung pengembangan holistik setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Hal ini adalah langkah awal menuju pembelajaran yang lebih personal dan relevan, di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi adalah suatu upaya untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar unik setiap individu peserta didik. Penyesuaian yang dimaksud berkaitan dengan minat peserta didik, profil belajar, dan kesiapan untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang lebih baik. Berdasarkan temuan hasil kajian literatur yang kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran diferensiasi dapat membantu peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga membantu untuk mendapatkan capaian hasil belajar yang maksimal, karena produk yang dihasilkannya relevan dengan minat belajarnya sendiri. Sekarang kita masuk pada topik implementasi diferensiasi produk. Implementasi diferensiasi produk dalam pembelajaran mencakup langkah-langkah untuk memastikan siswa memiliki pilihan yang beragam dalam mengekspresikan pemahaman mereka. Guru memulai dengan menganalisis kebutuhan siswa, mengelompokkan mereka berdasarkan karakteristik, dan merancang berbagai jenis produk dengan panduan penilaian yang jelas. Selama proses pembelajaran, guru memberikan bimbingan, mendorong kolaborasi, dan memberikan umpan balik konstruktif. Setelah produk selesai, siswa merefleksikan pengalaman mereka. Guru tetap fleksibel untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan perkembangan siswa. Dengan demikian, diferensiasi produk menciptakan pengalaman pembelajaran inklusif yang memajukan pemahaman siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Pada slide selanjutnya, kami menampilkan dua contoh rubrik pada penilaian presentasi produk. Jika dilihat pada rubrik pertama, terdapat kriteria penilaian yang mencakup 3 poin penting. Pertama, isi presentasi, yang mana isi presentasi ini terdiri atas pembukaan atau salam, tujuan presentasi, menyampaikan kebudayaan daerah terpilih, penutup atau salam. Kedua, sikap presentasi. Sikap presentasi meliputi beberapa komponen, yaitu berdiri tegak, suara terdengar jelas, melihat ke arah audiens, mengucapkan salam pembuka. Setiap kelompok terlibat dalam presentasi dan mengucapkan salam penutup. Yang terakhir, pemahaman konsep. Dari ketiga poin tadi dapat dinilai dengan beberapa kriteria, yaitu perlu perbaikan, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian pada rubrik kedua, ini memiliki keterkaitan dengan rubrik yang pertama. Namun di rubrik ini penilaiannya lebih spesifik, di mana dari ketiga poin penting pada penilaian presentasi produk seperti isi presentasi, sikap presentasi, dan pemahaman konsep, penilaiannya dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, yang jika disandingkan dengan tabel rubrik pertama, 1 berarti perlu perbaikan, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Itulah tadi pemaparan materi ruang kolaborasi topik 2 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.